Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Euclid. Dan kali ini Ibu pada pertemuan ketiga ini akan membahas topik mengenai sudut siku-siku dan tegak lurus. Nah, di sini Ibu akan bahas yang pertama mengenai tegak lurus. Di sini ada definisi. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika garis tersebut saling berpotongan dan sudut antara garis tersebut adalah sudut siku-siku. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa besar sudut siku-siku ukurannya adalah 90 derajat. Kalau digambarkan seperti ini, jadi di sini ada dua garis, misalkan ada garis L1 dan ada garis L2 di sini saling berpotongan, maka jika sudut yang dibentuk antara garis L1 dan L2 ini adalah 90 derajat, maka kedua garis ini dikatakan saling tegak lurus. Nah, notasi dari saling tegak lurus ini tanda kotak seperti ini ya. Jadi bisa dinotasikan seperti ini. Ini besarnya 90 derajat. Kemudian untuk menyatakan bahwa kedua garis itu saling tegak lurus, itu bisa dipersingkat dengan notasi seperti ini. Jadi ini cara membacanya adalah L1 tegak lurus dengan L2. Seperti ini. Kemudian ada beberapa sifat dari garis yang saling tegak lurus. Sifat yang pertama di sini diberikan garis L dan titik P. Maka hanya tepat satu garis yang melalui titik P dan tegak lurus dengan L. Jadi, jika ada garis dan titik di luar garis ini, maka hanya tepat satu garis saja yang melalui titik P dan tegak lurus dengan garis L. Nah, ini seharusnya ini adalah tegak lurus. Ada notasi tegak lurus kotak ya, seperti yang slide sebelumnya. Kemudian sifat yang kedua di sini, jika kita berikan ada dua garis, yaitu garis L1 dan ada garis L2, kemudian ada garis ketiga, yaitu garis K, dan garis K ini tegak lurus pada garis L1. Maka karena L1 dengan L2 tadi sejajar, di sini maka dia juga tegak lurus pada L2. Jadi kalau dia tegak lurus dengan L1, maka garis tersebut juga tegak lurus dengan L2. Oh ya, ini L1 dan L2-nya nih sejajar ya. Jangan lupa di sini ini Ibu kurang diberikan dua garis L1 dan L2 yang saling sejajar. Kemudian teorema yang berkaitan dengan tegak lurus dan sejajar, di sini ada teorema yang pertama. Jika L1 tegak lurus dengan garis K, ya. Kemudian garis dan L2 ini juga tegak lurus dengan ini, maka L1 sejajar dengan L2. Nah, ini kebalikan dari sifat yang ini. Kalau tadi, yang sifat di sini, jika garis L1 sejajar dengan L2 dan K tegak lurus dengan L1, maka K tegak lurus dengan L2. Yang ini. Nah, sekarang teorema ini berisi jika L1 tegak lurus dengan K dan L2 tegak lurus dengan K, maka L1 sejajar dengan L2. Nah, ini kebalikannya dengan tadi ya. Nah, karena di sini teorema, ini pernyataan yang perlu dibuktikan, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu. Nah, kita membuktikannya jika ada dua garis, katakanlah garis itu ada L1 dan L2,
maka kedua garis itu kan ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia itu garisnya sejajar, artinya dia tidak berpotongan, atau kedua garis tersebut itu saling berpotongan. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Ya tentu saja ada yang berimpit ya, tapi berimpit itu ya berpotongan di setiap titiknya artinya. Nah, kemudian kita dapat membuktikan teorema tadi dengan menggunakan pembuktian tidak langsung, yaitu kontradiksi. Kalau tadi yang akan kita buktikan, ini kan yang diketahui L1 tegak lurus dengan K, L1 tegak lurus dengan K, dan L2 tegak lurus dengan K. Yang akan dibuktikan adalah L1 sejajar dengan L2. Yang akan dibuktikan yang ini. Dengan menggunakan pembuktian tidak langsung atau kontradiksi, maka kita mengandaikan ini kontradiksinya dari L1 sejajar dengan L2, kontradiksinya itu artinya dia L1 tidak sejajar dengan L2. Kalau kontradiksinya ini ya, kalau kontradiksi dari pernyataan ini. Jadi ingkarannya apa? Jadi kalau L1 sejajar dengan L2, ingkarannya adalah L1 tidak sejajar dengan L2. Jadi kita membuktikannya, anggap saja L1 dan L2 tidak sejajar karena kita menggunakan pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi. Nah, tadi karena L1 dan L2 tidak sejajar berdasarkan sifat garis minggu yang lalu yang menyatakan bahwa kalian bisa cek sendiri minggu lalu ya, sifat yang pertama dari garis, dua garis yang tidak sejajar akan bertemu tepat di satu titik. Karena L1 kita andaikan dia dan L2 tidak sejajar, maka pasti dia akan bertemu tepat di satu titik. Kalau kita gambarkan seperti ini, jika dua garis tidak sejajar, maka dia akan berpotongan di satu titik. Katakanlah titik yang saling titik temu dari L1 dan L2-nya adalah di titik P. Katakanlah P ya namanya ya. Sehingga kita di sini, karena kan tadi diketahui bahwa L1 tegak lurus dengan K, kemudian L2 tegak lurus dengan K. Ini yang diketahui ya tadi. Nah, di sini berarti kita memiliki ada dua garis. Ada dua garis L1 melalui P dan sejajar dengan K, dan tegak lurus dengan K, dan L2 melalui P dan juga tegak lurus dengan K. Ada dua garis. Hal ini kontradiksi dengan sifat satu yang slide sebelumnya. Yang berbunyi sifat satu tadi diberikan garis L dan titik P, maka hanya tepat satu garis yang melalui P dan tegak lurus dengan L. Seharusnya dari sifat tadi dia harus hanya ada satu garis saja yang melalui P dan tegak lurus dengan garis K. Akan tetapi di sini kita dapatkan ada dua garis sehingga pernyataan ini kan kontradiksi. Pernyataan ini kontradiksi dengan yang ini. Sehingga karena kontradiksi maka pengandaian tadi salah. Tadi kan yang pertama kita andaikan bahwa garis L1 dan L2 itu tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, maka akibatnya ini kontradiksi. Sehingga pengandaiannya salah. Kalau pengandaiannya salah, berarti yang benar apa? Yang benar adalah garis L1 dan L2-nya harus sejajar. Gitu. Nah, ini sudah terbukti. Jadi cara membuktikan itu ada pembuktian langsung dan ada pembuktian tidak langsung. Kalau pembuktian langsung ya dari pernyataan, terus kita buktikan sampai kesimpulannya apa. Tetapi kalau tidak langsung ya kita menggunakan kontradiksinya. Oke, kita lanjutkan. Di sini jarak garis yang tegak lurus. Di sini misalkan ada P, di sini P adalah titik dan L adalah garis. Maka berdasarkan sifat yang pertama, yaitu hanya tepat satu garis yang melalui P dan tegak lurus L. Hanya ada satu. Misalkan M adalah titik potong garis K dan L. Jadi perpotongannya di titik M. Maka didefinisikan jarak dari titik P ke L itu sebagai panjang PM. Jadi
jarak titik P ke garis itu didefinisikan sebagai panjang PM. Kemudian di sini ada postulat jarak garis yang sejajar. Berangkat dari dari sifat yang ini, maka muncullah postulat jarak dari garis-garis yang sejajar. Jadi misalkan di sini ada L1 dan L2 adalah dua garis yang sejajar. Misalkan P dan Q adalah sebarang dua titik pada L1. Jarak dari P ke L2 itu pasti sama dengan jarak Q ke L2. Jadi artinya ini panjang PR ini itu pasti sama dengan panjang QR. Dengan kata lain, jarak antara garis yang sejajar itu pasti sama. Ya karena apa? Karena mereka tidak berpotongan, pasti sama. Kemudian ada beberapa definisi terkait tegak lurus dan paralel atau sejajar ya. Yang pertama di sini dari definisi terkait tegak lurus dan paralel muncullah segi empat. Definisi dari segi empat di sini. Misalkan P, Q, M, N adalah empat titik yang menentukan empat sisi dari suatu bangun yang memuat sisi PQ, QM, MN, dan NP, maka bidang tersebut disebut dengan segi empat. Artinya dia terdiri dari P 4 titik dan ada 4 sisi, maka disebut dengan segi empat. Nah, dari segi empat ini ada beberapa sifat khusus. Jadi jika sisi yang berseberangan dari suatu segi empat itu sejajar, artinya PQ sejajar dengan MN, kemudian PN sejajar dengan QM, maka segi empat tersebut ini disebut dengan jajaran genjang. Jadi ada sifat khusus lagi. Kemudian secara khusus lagi, disebut persegi panjang apa? Persegi panjang adalah segi empat dengan sifat bahwa dia memiliki 4 sudut siku-siku. Jadi semua sudutnya ini adalah siku-siku. Maka ini disebut dengan persegi panjang. Kemudian ada beberapa sifat dasar dari persegi panjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berseberangan dari persegi panjang adalah sejajar. Sehingga persegi panjang juga merupakan jajar genjang. Karena tadi sifat jajar genjang dia sisi-sisi yang berseberangannya sejajar. Kemudian sifat yang kedua, sisi yang berseberangan dari persegi panjang memiliki panjang yang sama. Panjang ya ini ya. Memiliki panjang yang sama. Artinya, jadi ini panjangnya dengan ini sama, ini dengan ini panjangnya sama. Ini sejajar dengan ini, dan ini sejajar dengan ini. Artinya dia sifat-sifat jajar genjang juga dimiliki oleh oleh persegi panjang. Kemudian di sini ada persegi, secara khusus lagi di sini persegi adalah persegi panjang yang memiliki panjang sisi yang sama. Jadi ini ada tambahan sifat lagi bahwa persegi itu adalah persegi panjang yang memiliki panjang sisi yang sama. Dengan kata lain bahwa semua sifat-sifat dari persegi panjang itu juga dimiliki oleh persegi. Artinya sisi yang berseberangan dia sejajar, sisi yang berseberangan dia juga sama panjang, semua sudutnya adalah siku-siku, dan tambahan satu sifat lagi dia sisinya panjangnya sama. Di sini ada contoh soal. Di sini ada contoh soal, ada beberapa titik dan beberapa sudut. Berdasarkan gambar di samping diketahui bahwa garis AB, garis CD itu tegak lurus dengan AB. Sehingga sudut yang dibentuk antara garis AB dan garis CD adalah 90 derajat. Nah, kita lihat di sini. Besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 pasti 90 derajat. Karena tegak lurus AB dengan CD. Kemudian jika besar sudut 3 ini 50,
maka besar sudut 4-nya pasti 40, karena kalau ditambahkan dia harus 90. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai apa tadi kita membahas tegak lurus ya. Kita membahas sudut siku-siku dan tegak lurus. Kemudian tadi juga membahas mengenai garis yang sejajar. Kemudian kaitannya dengan bangun segi 4. Kemudian untuk minggu depan kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.